Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 44, Jangan Menggodaku. Sayang, apakah kau benar-benar yakin dengan keputusanmu? Nak, pernikahan bukanlah hal yang bisa dianggap remeh, ucap Ibu Karina kepada Ricky, yang tengah bertandang ke rumah sederhana keluarga Karina pada malam itu. Tidak pernah sekalipun terbersit dalam hati saya untuk memperlakukan putri ibu dengan tidak serius. Saya sungguh-sungguh ingin menjadikannya pendamping hidup saya. Nanti, kami akan menikah secara sah baik dari segi agama maupun hukum negara. Perayaan resepsi pernikahan akan diadakan setelah dia menyelesaikan pendidikannya dan saat orang tua saya kembali ke Indonesia, jawab Ricky. Pulang, tanya Ibu Karina heran. Maaf Bu, kemungkinan hanya Mama yang dapat hadir saat pernikahan kami. Bukan karena alasan lain, tapi ayah Ricky belum dapat kembali ke Indonesia. Dia masih berada di Rusia, jelas Ricky. Karina datang membawa nampan dengan 2 cangkir teh dan sepiring kue kering, lalu duduk di samping ibunya. Ibu ingin beristirahat sebentar. Kamu temani Ricky di sini. Baik, Karin, antar ibu ke dalam ya, ucap Karin. Tetapi Ibu Karina menolak. Tidak usah, ibu bisa sendiri. Ibu merasa baik-baik saja, jangan terlalu khawatir tentang ibu, Nak. Karin menuruti keinginan ibunya. Mereka melihat Ibu Karina berjalan perlahan menuju kamarnya. Mas, panggil Karin. Ricky tersenyum lebar mendengar panggilan baru dari Karin. Sebelumnya, calon istrinya hanya memanggilnya dengan sebutan kau, tanpa embel-embel lain. Ya, tanya Ricky, apakah Mama akan menyukaiku? Tanya Karin dengan serius. Kenapa? Apa kau khawatir? Ejek Ricky. Senang melihat Karin yang tampak gugup. Aku tidak bercanda, ujar Karin. Aku juga tidak, sayang. Tapi kau tahu, apakah kau merasa keberatan jika aku memanggilmu seperti itu? Tanya Ricky. Tidak sama sekali. Tapi aku merasa seperti seorang sugar baby saat ini, ucap Karin. Ricky tertawa terbahak-bahak, merasa pengertian Karin tidak sepenuhnya salah. Perbedaan usia mereka yang hampir 10 tahun memang cukup signifikan. Wajah Karin semakin merona saat melihat calon suaminya tertawa. Tidak lucu, Mas, protes Karin. Tapi kau terlihat sangat menggemaskan saat malu seperti itu, ucap Ricky. Seandainya Ricky adalah Raihan, mungkin dia akan berani untuk mencium Karin di depannya. Namun, Ricky sudah berjanji untuk tidak pernah menyentuh Karin tanpa seizinnya. Meskipun beberapa waktu yang lalu, dia pernah mencuri satu ciuman manis dari Karin. Orang tuaku bukanlah tipe orang tua seperti dalam sinetron atau novel yang sering kau baca. Mereka tidak menjodohkan anak hanya demi bisnis semata, ujar Ricky penuh keyakinan. Tapi perbedaan kita sangat mencolok. Ucap Karin yang merasa tidak percaya diri. Yang membedakan kita hanyalah aku laki-laki dan kamu perempuan. Selain itu, kita sama. Kita adalah manusia yang sama, bernafas di bumi yang sama, dan darah kita berwarna merah. Di mana kau melihat perbedaannya? Ucap Ricky dengan kedewasaannya. Tapi kau jauh di atas diriku, ujar Karin. Berdirilah, pinta Ricky, sambil menarik tangan Karin dengan lembut agar gadis itu bangkit dari tempat duduknya. Mas, wajah Karin semakin gugup saat berdiri tepat di depan calon suaminya. Kau memang agak lebih pendek. Jadi jangan mencoba menyalahkan aku jika aku sedikit lebih tinggi darimu, ucap Ricky bercanda. Tapi bukan itu maksudku. Ricky, ujar Karin yang terhenti, karena bibir Ricky saat ini mendarat tepat di bibirnya. Ricky melanggar janjinya lagi. Ia tak tahan melihat wajah gugup Karin. Terlalu menggemaskan baginya. Kali ini, itu bukan hanya ciuman singkat seperti sebelumnya. Ricky dengan lembut bermain-main dengan bibir Karin tanpa polesan. Senyumannya melebar ketika ia melihat Karin mulai menutup matanya. Ricky merasakan bahwa Karin mulai terpesona oleh permainan bibirnya. Dengan lembut, ia mulai melanjutkan ciuman yang semakin intens. Ricky menekan leher Karin agar bisa memperdalam ciumannya. Tidak jelas siapa yang memulai.
Namun lidah mereka mulai bermain, saling bersentuhan, dan mereka semakin larut dalam ciuman itu. Terdengar bunyi lembut saat bibir mereka bergerak, memacu gairah Ricky untuk mengeksplor lebih dalam. Mas, sudah cukup. Karin menempatkan jarinya di atas bibir Ricky untuk menghentikan ciuman. Kening mereka bertautan dan napas mereka terengah-engah. Sudah ya, ucap Karin. Maafkan aku, Karin. Aku kehilangan kendali, ujar Ricky yang meminta maaf. Karin melihat raut wajahnya yang penuh rasa bersalah. Dengan tangan berada di pinggang Ricky, ia mengumpulkan keberanian dan memberikan ciuman singkat di bibir yang tadi membawanya terbang ke awan-awan. Sayang, jangan menggodaku, ucap Ricky yang kaget dengan ciuman Karin. Kau sendirilah yang mengatakan kita harus saling menerima dan mencintai, bisik Karin sambil menyandarkan kepalanya di dada Ricky. Tapi jika berlanjut seperti ini, aku bisa saja merasa tergoda. Aku hanya seorang laki-laki biasa, sayang, ucap Ricky. Kemarin siapa yang bersikeras bilang bahwa kita akan menyentuh hanya dengan izinku? Kau berusaha begitu lembut, ucap Karin. Tapi aku tidak pernah bilang aku tidak akan merayumu untuk memberiku izin agar aku bisa menyentuhmu, sayang. Kau milikku, ucap Ricky sambil mencium bibir dan pipi Karin hingga wajah gadis itu semakin merona. Ketika Arga terbangun pada tengah malam, ia terkejut karena sang istri sudah tidak berada di sisinya. Dengan perasaan cemas, ia mencium aroma harum dari arah dapur. Dengan hati-hati, Arga bangkit dari tempat tidurnya setelah memastikan bahwa putranya masih tertidur lelap. Sayang, kenapa kamu bangun begitu pagi? Bau harum apa yang kamu bikin? Tanya Arga sambil mendekati Anjani, lalu memeluknya dari belakang. Rutinitas ini sudah menjadi kebiasaan. Ia akan menciumi leher dan bahu istrinya sambil sesekali menggigit dengan lembut. Jangan ganggu aku ya, Anjani mencubit lembut tangan Arga yang dengan nakal meremas dadanya. Kamu terlihat seksi saat memasak seperti ini. Boleh kan, sayang? Tolong, pinta Arga. Ya Allah. Mas, kamu bahkan akan mengatakan aku seksi saat aku menungging. Kamu benar-benar, gerutu Anjani merasa kesal. Ia merasa bingung dengan gairah sang suami yang tampaknya selalu berlebihan. Apapun yang dilakukannya, di mata suaminya selalu terlihat seksi. Menungging, itu ide yang menarik. Baiklah. Ayo, goda Arga. Arga mengangkat tubuh Anjani dan membawanya menuju sofa di ruang tamu. Anjani berusaha memukul bahu kuat sang suami. Tetapi tak lama kemudian ia menjerit kecil saat tubuhnya mendarat lembut di atas sofa. Mas, Anjani tahu bahwa melawan takkan ada gunanya. Arga senantiasa memiliki keinginan yang tak terbendung. Lagi pula, Anjani juga menikmati setiap permainan ini. Berteriaklah setelah ini, ucap Arga sambil merentangkan kedua kaki Anjani, lalu berjongkok di depannya. Anjani sedikit tergigit bibirnya. Ia sangat sadar tentang keinginan suaminya. Meskipun ia merasa gugup, ada sensasi keintiman yang membangkitkan gairah di dalam dirinya. Arga melihat dengan penuh kekaguman kain renda hitam yang menutupi bagian bawah tubuh istrinya. Dengan lembut, jarinya mulai merayap ke dalam kain renda itu, memberikan sentuhan-sentuhan lembut yang membuat Anjani semakin terangsang. Tangannya bergerak dengan penuh perhatian, memberikan kenikmatan pada istrinya. Arga merasa bangga melihat reaksi wajah Anjani yang semakin terbawa perasaan, dengan suara merintih yang indah. Mas, Anjani merintih saat Arga tiba-tiba menghentikan gerakan tangannya, ketika ia hampir mencapai puncaknya. Ia sedikit mengangkat bagian bawah tubuhnya ketika Arga ingin melepaskan renda hitam yang menutupinya. Namun, kali ini, giliran lidah sang suami yang membuatnya merasakan sensasi baru. Ia menggeliat tak terkendali karena sentuhan lidah Arga yang penuh gairah. Setelah memuaskan keinginan di bagian bawah, Arga merayap di atas tubuh Anjani yang sudah terlentang di sofa. Ia menaikkan satu kaki jenjang Anjani ke pundaknya, dan saat itulah mereka menggabungkan diri dengan penuh semangat. Tak lagi tersembunyi, suara-suara gairah mereka terdengar jelas. Akhirnya, mereka terhuyung dalam pelukan satu sama lain ketika mencapai puncak bersama. Sayang, aku tak suka melihatmu terlalu lelah karena pekerjaan. Nanti lain kali, biarkan chef yang mengatasi semuanya. 100 list bukanlah jumlah sedikit, terutama harus bangun begitu pagi.
Aku tak ingin kamu jatuh sakit karena kondisimu yang melemah, ucap Arga dengan penuh perhatian. Sebenarnya aku sudah menyetujui pesanan ini karena ada seorang chef yang akan menanganinya. Namun, ternyata dugaanku meleset. Pelanggan itu bisa membedakan antara karyamu dan karya chef. Jelas Anjani. Benarkah? Mampukah dia membedakannya? Tanya Arga penasaran. Dia mengatakan roti buatanku lebih harum. Tapi ia memang orang yang agak aneh. Rasanya tak enak saat ditebak, kata Anjani dengan nada jenaka. Lalu, apakah pelanggannya laki-laki atau perempuan? Tanya Arga. Laki-laki. Sepertinya seusia kamu, Mas. Tinggi, kulit putih, selalu mengenakan pakaian hitam. Entahlah, mungkin dia seorang pemimpin kelompok preman. Dia memesan 100 roti untuk anak buahnya, cerita Anjani sambil tersenyum. Arga tertawa kecil mendengar percakapan istrinya. Tidak mungkin ada preman yang makan cheesecake sebanyak itu. Bagaimana kalau aku membantumu membuat roti? Namun, lain kali, aku mohon, jika dia meminta kamu membuat pesanan sebanyak ini lagi, aku tak akan membiarkannya. Aku ingin waktu kita tak hanya terkuras habis oleh pekerjaan. Kalian berdua adalah hal terpenting dalam hidupku. Iya, terima kasih, Mas. Aku mencintaimu, ucap Anjani. Mas juga sangat mencintaimu dan Dharma. Kalian adalah sumber kebahagiaanku, balas Arga. Mereka selalu mengakhiri setiap kegiatan mereka dengan kata-kata cinta yang penuh makna. Meskipun terlihat sederhana, tetapi hal itu membuat setiap momen spesial menjadi tak terlupakan. Bagi mereka, itu adalah tanda bahwa semua yang mereka lakukan dilakukan dengan cinta, bukan hanya karena keinginan duniawi. Anjani merogoh ponselnya saat ia kembali sibuk di dapur. Saat ini, Arga sedang memperhatikan putranya yang terbangun dari kamera pengawas. Ia mendapatkan pesan dari nomor yang sama yang sudah sering mengiriminya pesan sejak kemarin. Anaun, pasti dia akan memperhatikanmu lebih banyak. Karena semua laki-laki yang memiliki perasaan tersembunyi akan berusaha menutupi kesalahan dan rasa bersalah mereka dengan tindakan seperti itu. Mas, panggil Anjani dengan nada khawatir.